I wanna take you hard. I wanna take you hard. I wanna take you hard. Oke, jadi selamat sore semuanya. Ya, thank you banget udah mau datang dan juga udah mau kumpul di sini. Jadi di sini gue Diva sama ini teman gue Iel dan yang di belakang itu ada Arfi, yang di kamera ada Echa, siapa? Marvan, Shirley, Kenny, Feli, Felix, sama Vika. Nah jadi kita, sama dia, sorry Di. Ya, jadi kita ini dari Fakultas Kedokteran Atma Jaya. Kita di sini mau kasih beberapa informasi tentang diabetes. Ya, oke. Iya. Oke, jadi ini sekaligus tugas kita. Jadi nanti akan direkam gitu. Mohon izinnya buat direkam. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau lain sebagainya, kalian boleh tanyain aja. Oke. Joseph promosiin di YouTube lo ya. Oke. Yuk, jadi Ya, boleh. sebelumnya minta tolong dong yang di belakang pindah ke sebelah sini. Ayo JB. Jadi rata JB, gitu kanan kirinya. mahasiswa kampus terbaik. Itu kan di Tangerang. Kalau di Jakarta Atma lah. Oke, yuk kita sebelumnya kita mau ice breaking dulu nih. Tadi kalian habis makan apa? Oke, ironis ya. Ironis ya. Oke, kita sekarang mau ice breaking dulu. Jadi kita mau main namanya clap, snap, salah, bener. Clap, snap, slap. Nah jadi, Bagus. Harus aktif. Bagus. oke jadi nanti kita mainnya misalnya gue sebut Iel gitu. Dia harus clap, snap, slap. Nah slapnya boleh di kanan, boleh di kiri, boleh di bagian tubuh apa aja. Maksudnya di pipi, di Ya, cowok-cowok pundak nggak gitu. boleh ya. Oke jadi nanti coba ya sekali lagi. Yell. Clap, snap, slap. Oke. Nah itu nanti orang yang di slap harus nyebut salah satu nama dari orang yang ada di sini. Oke. Nanti kalau orang yang disebut namanya dia harus clap, snap, slap orang sebelahnya. Boleh kanan, boleh kiri. Orang yang di slap harus sebut lagi nama yang lainnya gitu. Cobain ya. Ngerti. Cobain ya. Cobain maju. Mau maju. Ayo Step, maju Step. Coba tahu suka rela gitu. Beneran. Coba ya. coba. Sebutin yang. Joseph. Clap, snap, Yell. slap. Abis itu manggil Eki. Clap, snap. Cepet dong. cepet. Ini gamesnya cepet-cepetan. Yuk. Sebut nama. Sebut yang di Ruangan pukul, ini. sebut doang, nggak begini. Iya sebelahnya. Tapi ntar sebut namanya bebas, siapa aja boleh. Maaf ya. Kita biasanya mainnya pakai anatomi gitu, enggak bercanda. Yuk coba lagi ya. Coba lagi ya. Coba Yuk, lagi. Joseph. Clap, Clap. snap, slap. Benito. Oke, ulangin. ulangin. Udah ngerti semuanya? Ngerti nggak? Oh belakang nggak ngerti. Gimana? Slap. Slap. Nah orang yang di slap ngomong sebut yang lainnya. Gitu, oke? Coba lagi Yel. Joseph. Clap, snap, slap. Ayo.
Ayo lo. Sebut nama pasaran aja, Kevin, Michael gitu. Diva. Siapa? Oke. Siapa? Ica. Ica. Yuk. Ulangi ya. Joseph. Ica. Ngapain lu nyebut? Yuk, lanjut. Muter terus. Lingkaran setan. Ya udah, oke. Udah ngerti ya? Ini cepet ya sekarang ya. Sekali lagi, cepet. Joseph. Ija. Ayo. Udah, thank you Yosef, thank you. Oke, tepuk thank you. tangan semuanya. Oke, jadi habis ini kalian bakal dibagiin pamflet sama teman-teman kita yang ada di belakang. Dibagiin. Kalau Jangan kurang dibuang ya. sharing aja ya. Ntar pamfletnya bisa dikasih ke orang tua kalian. Oke. Maaf ya pamfletnya kayak ngepas gitu. Kurang. Oke, jadi ini sekarang bakal dijelasin sama Yel. Ayo Yel, boleh. Oke, halo semuanya. Halo, nama saya Adriel Giovanno. Udah ya, udah kenalan ya. Oke, sekarang kita akan sedikit belajar tentang diabetes. Lanjut. Oke, untuk pertama-tama, kalau misalnya kalian dengar diabetes, kalian mikirnya apa sih? Oke. Iya sakit, oke benar. Jadi ya yang kalian sebutin nggak salah. Jadi kalau untuk pengertiannya sendiri, jadi diabetes itu atau biasanya sebutnya kencing manis. Nah jadi itu penyakit di mana kadar gula dalam darahnya itu tinggi. Karena tubuhnya itu nggak bisa pakai atau nggak bisa produksi insulin. Nah kalau yang IPA tahu lah ya insulin itu apa. Nah, oke kalau untuk yang nggak tahu insulin itu apa, jadi insulin itu hormon. Nah dia tuh fungsinya buat apa? Jadi insulin itu bakal bawa gula dalam darah itu untuk ke sel-sel. Nah terus ntar dia buat dipakai, buat jadi energi dan buat lain sebagainya. Nah jadi kalau misalnya nggak bisa pakai insulin, gulanya semua ada di darah. Pintar. Iya. Iya di darah. Jadi kalau misalnya orang yang kena diabetes, gula darahnya itu tinggi. Lanjut. Nah oke. Kenapa kalian harus tahu diabetes ini? Nah jadi ini bisa dilihat ada peta dunia. Nah di dunia itu orang-orang yang terkena diabetes itu pada tahun 2015 ada 415 juta orang. Nah itu menurut International Diabetes Federation. Dan itu jumlah yang cukup banyak dan untuk di Indonesia sendiri juga cukup tinggi. Marvan, next aja. Nah itu di Indonesia itu dia urutan ke-4 di dunia yang paling banyak ada diabetesnya. Nah dan
Ini di antara 4 penyakit yang cukup mematikan di dunia. Itu ada TB, ada HIV, sama malaria, sama diabetes. Nah, diabetes ini dia paling banyak yang menyebabkan kematian, yaitu sekitar 5 juta orang per tahun 2015. Nah, jumlahnya banyak kan dan bahaya. Nah, terus jadi kalau misalnya di antara pada tahun 2015 itu, 1 di antara 11 orang dewasa itu kena diabetes. Next slide. Nah, dan yang harus kalian tahu, 6,9% dari ya sekian ratus juta di Indonesia itu yang di atas 15 tahun itu udah kena diabetes mellitus. Nah, kenapa di usia 15? Nah, mulai usia 15 itu orang mulai hidupnya mulai susah diatur, mulai masa-masa remaja. Makan yang dulu apa-apa makan sama orang tua, apa-apa ngapa-ngapain sama orang tua, mulai bandel, mulai jajan sendiri, mulai banyak beli-beli makanan sendiri, mulai sering jalan sama teman-teman. Nah, makanya kenapa 15 tahun itu jadi borderline umur di mana di atas 15 tahun itu mulai dihitung. Nah, dan yang bahayanya lagi 60% orang yang kena diabetes mellitus itu kena diabetes itu nggak tahu kalau dia itu sakit. Jadi anggapannya enggak, saya sehat-sehat aja padahal sebenarnya dia itu diabetes. Next lagi. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari penduduk di Indonesia yang umur, rata-rata kalian umur berapa? 20, 19. Tuh ya, umur 17-an, 20-an. Ah, Kristo 26 apaan? Ya, dari sekitar yang umur segitu, umur dari 15 sampai 24 tahun, itu 2% udah kena diabetes. Nah, angkanya kecil 2%. Cuman karena orang-orang gak sadar itu makin lama makin tinggi. Di rentang usia yang lebih tinggi 24 sampai 35 tahun naik 5%. Untuk usia naik lagi 10%, naik lagi 17%. So naik lagi 20%, 23%. Jadi semakin usia tinggi semakin banyak. Karena ya tadi orang-orang gak sadar kalau dia tuh kena penyakit diabetes padahal sebenarnya kena. Nah, ini ciri-ciri orang kena diabetes. Habis ini orang biasanya langsung introspeksi diri, aduh gua DM. Nah, pertama orang yang diabetes itu pandangannya kabur, nggak jelas. Terus kedua, itu apa ya, tidak kelihatan. Cek. No, kesemutan ya? Enggak, jadi yang kedua itu dia mulai kayak mudah lelah. Oh ya, mudah capek. Ya, terus yang ketiga berat badannya menurun, tapi nggak jelas kenapa. Nggak diet, makannya kayak normal, cuman tiba-tiba beratnya turun. Habis itu sering aus, dikit-dikit aus, minum terus. Habis itu sering lapar, jadi makan terus. Nah, udah makannya banyak, tapi berat badannya malah turun, aneh. Terus habis itu ada rasanya kesemutan dan nyeri sendi gitu. Habis itu sering buang air kecil, sering pipis. Nah, sama satu lagi, enggak satu lagi sih, masih 3. Nah, sama kalau misalnya dia luka, itu susah sembuhnya. Jadi kalau misalnya berdarah, orang normal misalnya 3-4 menit sembuh, udah berhenti darahnya. Nah, ini enggak, berdarah terus. Habis itu satu lagi buat yang cewek-cewek, itu ada kegatalan di bagian kemaluannya, sama kalau misalnya cowok-cowok itu ada namanya disfungsi ereksi. Nah, ini kalau misalnya orang-orang, faktor resiko itu orang-orang yang dalam kriteria ini itu punya resiko lebih tinggi daripada orang-orang normal untuk kena diabetes. Nah, faktor resikonya apa aja? Pertama, kalian ingat nggak kalau waktu kalian lahir berat badan kalian berapa? Ya, kalau misalnya berat badan kalian di atas 4 kg, kalian cenderung bisa lebih kena diabetes daripada orang-orang yang di bawah 4 kg. Habis itu usia di atas 40 tahun, tapi kalian enggak ya, di sini 20-an ya semua. Habis itu keturunan, jadi yang orang tuanya ada kencing manis, ada diabetes. Nah, itu harus berhati-hati. Terus diet yang enggak sehat, yang makannya sembarangan, banyak makan gula dan lainnya. Nah, ya anak-anak kuliahan, anak kos. Nah, mubarok. Habis itu orang-orang yang kegemukan, sama satu lagi dislipidemia. Nah, dislipidemia itu apa?
Dislipidemia itu kalian tahu kalau kolesterol itu ada kolesterol baik, kolesterol jahat. Kalau di iklan-iklan, nah kalau misalnya dislipidemia itu kolesterol baiknya itu lebih sedikit daripada kolesterol jahatnya. Padahal harusnya lebih banyak. Jadi makanya dia disebutnya dislipidemia. Nah itu faktor resikonya. Terus selanjutnya akan dijelaskan sama Ediva ya. Belum, woi. Belum. Satu lagi ya. Satu slide lagi. Iya. Oke, ini kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dan menyebabkan diabetes. Banyak makan gorengan. Ayo beli gorengan, terus makan mubarok, vega. Iya, makanya ya makan junk food ya intinya ya. Itu nggak bagus. Terus banyak minum minuman bersoda. Christopher, minuman bersoda. Terus abis itu kurang tidur, yang suka begadang, yang suka bikin tugas sampai malam begadang. Abis itu, aduh, jangan curhat. Abis itu stres dan merokok. Tapi aku percaya kalian nggak ngerokok lah ya di sini. Udah ya, jadi selanjutnya baru Ediva. Oke, next. Oke, jadi berikutnya itu jangan tinggal sini, jangan tinggal. Ya, jadi berikutnya itu komplikasi. Komplikasi, kenapa sih kita itu perlu concern namanya? Kenapa sih kita tuh perlu concern yang namanya yang namanya diabetes mellitus. Jadi yang pertama itu karena dampaknya bukan buat kita juga, tapi itu bisa menurun secara genetik dan juga itu bisa menyebabkan kayak kerusakan jantung, kerusakan saraf, terus ada kerusakan ginjal, terus kematian jaringan sel, kerusakan pembuluh darah, dan yang biasanya di umuran sekarang itu sering munculnya disfungsi seksual, kebutaan, dan juga katarak. Next. Oke, jadi gimana sih caranya kita itu bisa didiagnosa atau gimana caranya kita itu bisa tahu kalau kita itu kena diabetes. Jadi caranya itu ada cuma ada satu sebenarnya. Jadi kita akan menentukan gula darah. Jadi gula darah itu bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, kalian pernah dengar nggak namanya GDS? GDS, oke. Jadi GDS itu adalah gula darah sewaktu. Jadi itu kapan aja, di mana aja kalian habis makan, kalian sebelum makan, kalian bangun tidur, kalian mau mandi, kalian setelah mandi, nggak ada bedanya. Jadi kalian boleh ambil darah itu kapan aja. Dan kalau hasilnya lebih dari 200, berarti kalian bisa didiagnosa terkena diabetes mellitus. Lalu kemudian yang kedua, itu kalau kalian harus puasa dulu 8 jam. Kalian harus puasa dulu 8 jam sebelum akhirnya ngambil tes darahnya itu. Yang ketiga itu kalian harus puasa dulu 2 jam. Dan itu punya batas kadar gula darahnya masing-masing. Next. Oke, jadi kalau kalian udah ngerasa ada kayak gejala-gejala nih, kalian mau terkena diabetes atau kalian ngerasa ada keluarga kalian itu yang terkena diabetes. Jadi jangan lupa ada 5 pilar pengelolaan diabetes. Yang pertama, jelas kalian harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang seimbang dan nggak ada yang nggak berat di salah satu, misalnya berat di karbo atau berat di lemak. Yang kedua, kalian ikut edukasi diabetes seperti sekarang ini misalnya. Yang ketiga, kalian harus rajin olahraga. Keempat, kalian harus sering cek-cek gula darah. Cek gula darahnya kayak gimana? Nanti bakal diajarin gimana cara cek gula darah. Terus yang kelima, kalian harus minum obat sesuai dengan yang dianjurkan. Next. Oke, jadi gimana sih cara kalian cegah diabetes? Yuk, ini slide-slide terakhir gitu. Ada nggak di yes? Ada nggak di pamflet? Ada kan? Oke. Itu 4 cara untuk mencegah diabetes. Jadi yang pertama, kita harus kayak menghindari makanan kayak gula, lemak, garam yang berlebih gitu. Next. Oke, jadi untuk kalian harus ngitung selalu berat badan kalian idealnya berapa. Gimana sih cara berat badan ideal gitu? Apakah harus kayak model? Ataukah harus kayak IEL? Atau harus kayak siapa enggak gitu. Jadi cara berat badan ideal itu cara ngukurnya
Kalian tahu ya ini, jadi berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Coba deh, Yosep, berat badan berapa? 63, tinggi badan? 195. Mana ada? Oke. Coba hitungin. 195 kuadrat, udah. 19. Jangan gak bisa. Berapa tinggi ya? 170. Gak mungkin. Berdiri. Saya lepas topi saya ya. Oh. 160 gitu? Korting sih korting. 167 ya, 167 kuadrat ya. Berat badannya tadi berapa? 63 dibagi segitu. Hah? 22,5. 22,5 berarti tergolong apa itu? Ideal. Oke, jadi tergolong ideal ya. Coba kalian hitung masing-masing berat badan ideal kalian, apakah itu termasuk berat badan yang sudah normal atau enggak? Apakah termasuk underweight ataukah termasuk overweight? Kalau termasuk overweight, kalian harus berhati-hati karena itu salah satu pemicu kalian jadi obesitas. Kalian jadi diabetes. Next. Oke. Next. Yuk. Oke, berikan latihan jasmani secara teratur. Siapa yang rajin nge-gym di sini? Gym. Nge-gym. Kalau membernya habis dah. Oke, jadi kalau olahraga yang bagus itu sekitar 3 sampai 4 kali aja dalam seminggu gitu. Next. Oke, nah ini nanti yang cara keempat bakal diajarin sama kakak-kakak yang di belakang. Jadi nanti siapa yang mau ngukur gula darahnya? Siapa, apalagi tadi habis makan donat kan, jadi kita cuma ngukur namanya GDS gitu. Oke, jadi nanti kita cek gula darahnya, supaya kalian di rumah, kalau kalian punya alatnya, kalian bisa bantu misalnya papa mama ada yang diabetes dan lain sebagainya, kalian bisa bantu supaya diabetesnya itu terkontrol. Next. Oke, yang kelima tadi ikut edukasi. Oke, Yal, sini. Oke, jadi yang kelima itu ikut edukasi tentang diabetes kayak sekarang ini gitu. Dan juga kalau misalnya ada papa mama kalian yang kena diabetes, boleh sering-sering untuk ikut edukasi. Next. Oke, jadi sekian presentasi dari kita. Nah, sebelumnya kita punya tagline nih. Jangan tepuk tangan dulu. Kita punya tagline nih. Kita punya tagline nih. Jadi nanti kalau kita tanya, can you prevent diabetes? Kalian jawabnya, yes we can gitu ya. Nanti sambil di depan juga. Oke, jadi coba ya. Can you prevent diabetes? Yes, we can. Oke, tapi lebih semangat, nggak kayak dia, oke? Semuanya ya. Can you prevent diabetes? Yes, we can. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima Yeay. kasih. Thank you semuanya.